Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'u intifa wa tarbiyatan wa fadl istifada wa la salata masbi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a dalan wa jilla wa qaribu wa thawabi subhanahu wa ta'ala ma ba'du. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait syarat sahnya sholat. Faslun syurutus sholati samaniyah, taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wa istiqbalul kiblati wa duhulul waqti wa ilmu bi fardiyatiha wa la yatikda fardan min furudiha sunnatan wa jitinabul mubtilati. Pembahasan malam ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat sahnya sholat. Perlu kita tahu ya, para bapak ibu, apa saja syarat-syarat sahnya sholat agar sholat kita sah. Yang pertama, taharatul hadasaini. Satu, sudah saya ingatkan kembali, satu, suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, wa taharu anin najasati fil thawbi wal badani wal makani, suci dari najis, baik di dalam pakaian, badan, dan tempat. Kemudian yang ketiga, satrul aurat, menutupi aurat. Yang keempat adalah wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Alhamdulillah, tadi sholat ini kiblat ya. Kemudian yang kelima adalah wudhulul waqt, masuk waktunya sholat. Harus tahu waktunya sholat. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan harus tahu fardu-fardunya sholat. Nah, sekarang melanjutkan wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Wa alla ya'taqida, tidak meyakini kita seorang musalli, orang yang mau sholat, tidak meyakini fardu di antara fardunya sholat itu sunat. Contoh, semisal apa yang fardunya sholat, kita mengatakan kalau ruku itu sunat, harus nggak boleh, harus yakin kalau ruku, itidal, kemudian fatihah, kemudian apa lagi bacanya rukun, fardu. Itu harus tahu kita itu fardunya sholat. Jangan sampai fardunya sholat dikatakan sunat, atau yang sunat dikatakan sholat, dikatakan fardu. Nah, maka harus yakin wala yataqida fardan min furudiha sunnatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah wajitinabul mubtilati, menjauhi, menghindari dari hal-hal perkara yang membatalkan sholat. Kita harus tahu apa saja perkara yang membatalkan sholat. Harus kita hindari, harus kita jauhi. Jangan sampai di dalam sholat kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh, bergerak lebih 3 kali berturut-turut, atau tidak baca Fatihah, kemudian tidak berurutan, kemudian dalam sholat kita tut umpama. Nah, harus kita jauh. Maka oleh sebab itu yang 8 ini masuk syarat-syaratnya sahnya sholat, menjauhi dari perkara yang membatalkan sholat. Kemudian
Ya, ada 8 syarat sahnya sholat. Jadi harus kita tahu. Yang pertama, suci dari 2 hadas. Diingatin, hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari 2 hadas. Kalau kecil nanti ada penjelasan berikutnya. Kemudian suci dari najis. Tidak boleh pakaian kita menempel najis, badan kita atau tempat sholat kita. Nah, kemudian menutupi aurat. Laki-laki harus ditutup auratnya. Yang nomor 3. Laki-laki auratnya sebenarnya gini, Bang. Kalau aurat laki-laki itu, kalau kita tahu baik dalam sholat maupun dalam sholat itu antara pusar dan lutut. Tetapi mohon maaf. Coba semisal ada khotib ya, khotib Jumat yang datang ini, lusa. Ada khotib pakaiannya celana pendek, 1/3, 1/4 ya. Itu kan menutupi apa ya? Lutut kan, sedikit ya. Kausan misalnya. Kira-kira sampian mau pindah sholat, pindah masjid apa tetap di sini? Kira-kira. Ya. Secara hukum sah kan? Secara hukum sah. Ya, secara hukum sah. Tetapi secara hukum fikih memang sah, tetapi ada yang kita dahului yaitu adab di dalam sholat. Memang menutupi aurat itu antara pusar dan lutut. Tapi kalau kita diimamin khotib, ada khotib pakai kaos, blong atau partai mama, kemudian celana pendek seperti 3/4 itu, gimana? Mungkin, kira-kira kita bisa pindah masjid ini, mau sholat yang lain. Nah, ini aurat laki-laki, begitu juga gambarannya lagi. Ini ada Pak Dewan ya, ada seorang pakai kaos blong, pakai celana pendek, masuk ke kantor DPR, diterima enggak? Nggak terima. Atau juga ke pendopo, diterima? Nggak diterima. Harus pakai rapi, pakaian sarung paling enggak. Nah, mungkin ada beberapa kantor harus pakai sepatu. Kalau enggak pakai sepatu, enggak boleh. Atau sarungan, enggak boleh sarungan pakai celana di beberapa tempat. Nah, masuk di wilayah orang-orang kelas elit saja itu harus sopan. Apalagi kalau kita menghadap Allah. Kecuali dalam keadaan darurat. Misal kita dalam perjalanan atau apalah. Misal hanya pakaian yang ada seperti ini, ya udah kita pakai. Nah, ini menutupi aurat. Kemudian menghadap kiblat. Kita sudah tahu kiblatnya. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 5, masuk waktunya sholat. Nah, sholat maghrib kita tahu isya, jangan sampai terbalik. Waktunya maghrib, sholat isya dan seterusnya. Harus tahu juga wa ilmu bi fardiyatiha. Harus mengetahui fardu-fardunya sholat apa saja. Nah, yang nomor 6, yang nomor 7, wala tafardu min sunatan. Harus juga kita harus tidak meyakini di antara fardu-fardunya sholat itu ada yang sunat. Oh, ini sunat. Fardunya sholat yang ini sunat. Jangan sampai kalau fardu ya fardu, sunat gitu. Kemudian yang 8 ada wajitinabul mubtilati, menjauhi dari perkara yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Hadas kecil, hadas besar, apa lagi? Dan banyak. Mungkin nanti ada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang al-ahdasu isnani, asgaru wa akbaru. Fal asgaru ma aujabal wudu'a wal akbaru ma aujabal ghuslah. Al auratul arba'un auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati wa rukbati wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha masi wal wajhi wal kafaini. Wa auratul hurrati wal amati indal janab majamul badan wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati wa rukbati. Sekarang pembahasan hadas. Yang pertama ahdas asnan. Hadas itu ada 2. Hadas itu ada 1. Asgor, hadas kecil. Wa akbar, hadas besar. Hadas asgor, wa akbar, hadas kecil, hadas besar. Ada 2. Hadas ada berapa? 2. Hadas kecil dan hadas besar.
Apa hadas kecil itu? Fal asghar ma aujabal wudu. Hadas kecil ini yang mewajibkan wudu. Apa yang mewajibkan wudu itu hadas kecil. Contoh, buang air kecil, air besar, atau kentut, atau apa lagi, menyentuh istrinya, menyentuh ini ya, dohir, bukan menyentuh di dalam. Nah, kemudian apa lagi yang batalkan sholat, yang wajib wudu itu hadas kecil namanya. Kemudian wal akbaru mau jabal guslah. Hadas akbar, hadas besar adalah yang mewajibkan mandi, seperti berhubungan badan. Berhubungan badan wajib mandi. Kemudian suci dari haid, dari nifas, wajib mandi, lasbar. Nah, maka ketika ada orang yang hadas besar setelah berhubungan badan, maka dia ketika mau sholat, maka dia wajib mandi terlebih dahulu. Wajib mandi terlebih dahulu. Ketika mandi, sudah saya ulangi lagi, pernah mungkin ada pertanyaan yang dulu, apakah wudu lagi ketika mandi? Maka mandi besar sudah mewakili wudu. Wudu di bawahnya besar. Kita sudah mandi besar, tidak usah wudu lagi. Kecuali kalau memang ketika proses ketika kita mandi ada hal yang menyentuh yang dapat membatalkan wudu misalnya. Nah, maka hadas kecil yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Nah, itu dua. Hadas ada dua, asgor kecil dan akbar besar. Kemudian al-auratu. Al-auratu sekarang aurat. Arbaun ada 4. Aurat itu ada 4. Yang pertama auratul rajuli mutlaqon, auratnya laki-laki. Aurat laki-laki itu secara mutlak. Wal amati fi shalat ma baina surrati war rubati. Budak amat, budak sekarang udah tidak ada. Itu dalam sholat antara pusar dan lutut kayak laki-laki. Nah, ini budak itu auratnya sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Wa aratul hurrati fi shalat jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Auratnya perempuan di dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah ini khusus perempuan, Bu, wajah auratnya perempuan di dalam sholat yang wajah perlu kita perhatikan. Tumbuhnya rambut, dagu, sama daun telinga. Harus ditutupin. Berapa kali berapa kesempatan sudah saya sampaikan, jangan sampai di dalam sholat di bawah dagu ini terlihat. Ini menurut mazhab Syafi'i, di bawah dagu ini termasuk aurat yang wajib ditutupi. Jadi yang membuka tumbuhnya rambut ini, daun telinga sampai sini. Harus bawah dagu ini harus tertutup, jangan sampai terbuka. Ya enggak apa-apa, Bu. Kalau pakai mukena kayak pocong, apa tinggi. Yang penting tertutup. Begitu juga rambut harus tertutup. Harus kita perhatikan. Ketika sholat jangan sampai ada rambut yang kelihatan, walaupun satu helai. Walaupun satu helai rambut, jangan sampai kelihatan. Makanya bagaimana mungkin mau pakai apa namanya itu yang di atas itu,
Tahun ini nyaman bener. Nah ditutup pakai ini. Masya Allah. Harus tutup. Nah ya. Kita sering melihat di beberapa tempat itu ketika perempuan menggunakan mukena kelihatan dagunya. Sering. Sampean yang punya istri pertama atau istri berempah ini menendi atau anak perempuan atau saudari, kita lihat bagaimana mereka menggunakan mukena yang benar. Terutama yang sering terjadi adalah ketika menggunakan mukena di wajah. Nah ini harus kita perhatikan. Istri kita, lebih-lebih anak kita yang perempuan, harus kita perhatikan betul. Jangan sampai penting saya sudah tahu, biarin mereka. Jangan, itu tanggung jawab kita. Nah, ini masih ada. Saya pernah lihat masih ada yang menutup terbuka di sini. Yang masih terbuka. Nah, dia. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ada yang sah gitu. Sah. Enggak apa-apa terbuka. Kalau madzhab Syafi'i, batasnya aurat, wajah bukan batasnya aurat, batasnya wajah perempuan, wajah itu harus tertutup. Kalau luar Syafi'i, Imam Syafi'i memang ada. Imam Malik itu mengatakan ada. Nah, maka ketika kita menjumpai perempuan yang sudah lama menggunakan mukena yang terbuka, kelihatan di bawah dagu ini, maka kita sampaikan pertama, ajari bahwa cara mukena yang benar harus tertutup. Yang kedua, ketika sudah terlanjur yang sudah sebelumnya sudah dia lakukan, maka udah kita sampaikan tidak perlu mengqadai sholatnya sudah sah. Dan untuk seterusnya dan selanjutnya perbaiki cara menggunakan mukena. Oh, berarti kan sah. Nah, itu di luar madhab Imam Malik. Kita ikut yang ada saja, kan enggak mudah kok nutup ini. Begitu juga ketika ada sehelai rambut yang keluar, yang kelihatan. Nah, ini Bu, kalau kita sebisa mungkin itu kan ada pakai caranya untuk sekiranya tidak kelihatan rambut itu. Semisal dalam pertengahan sholat ada tampak kelihatan, maka beberapa ulama berpendapat, salah satunya Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad itu mengatakan tetap sah dan tidak usah mengulangi sholatnya, asalkan tidak sengaja. Asalkan keluarnya rambut itu tidak sengaja dan sedikit. Nah, kalau banyak itu bukan tidak sengaja ya. Nah, ini paham ya. Dimohon diperhatikan, terutama kita punya istri dan anak perempuan yang wajib kita perhatikan sholatnya. Nah, kemudian wa auratul hurrah wal amah indal ajanib jami'ul badan. Auratnya perempuan yang merdeka dan budak ketika di luar sholat tidak bersama dengan mahramnya atau orang lain, maka seluruh badan. Nah, kalau seluruh badan berarti pakai cadar ya. Nah, dalam hal ini masalah cadar kita itu ada perbedaan pendapat ya. Masalah cadar apa enggak. Tetapi ala kulli hal, yang paling penting adalah
bagaimana kita sudah menutupi aurat. Selain kita tutupi semuanya selain wajah dan telapak tangan. Selain wajah dan telapak, seperti auratnya perempuan di dalam sholat. Wa inda maharimiha, ketika bersama mahramnya, wanisa dan perempuan yang lain, perempuan bersama mahramnya itu auratnya baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Misal, sampean punya anak laki-laki dan perempuan, sudah dewasa. Anak laki-laki dan perempuan sudah dewasa. Maka mereka yang dalam satu rumah ini, laki-laki dan perempuan, meskipun perempuannya sudah balik, tidak pakai kerudung atau pakai kaos di dalam rumah, dia hanya saudaranya saja, saudara kandung, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena auratnya mereka antara pusar dan lutut. Ini saya ulangi lagi, auratnya perempuan bersama mahramnya laki-laki, kandungnya, itu seperti auratnya laki-laki, yaitu antara surah dan rukbah, pusar dan lutut. Nah, ya, misal di dalam rumah ada, kita punya anak laki-laki perempuan, ya pakai kaos nggak apa-apa, nggak usah pakai kerudung. Nah, begitu juga perempuan sama perempuan yang tidak ada ikatan, nggak usah ada ikatan. Perempuan sama perempuan itu auratnya seperti laki-laki dan perempuan. Seperti auratnya laki-laki, pusar dan lutut. Ya, semisal perempuan sama perempuan di pondok dalam satu kamar, ya dia pakai kaos, penting jangan kelihatan pusar dan lututnya. Karena kalau di bawah pusar di atas lutut itu sudah aurat, haram dilihat. Tetapi kalau ada laki-laki yang lain, semisal di dalam rumah ada tamu, ini yang biasa terjadi ya. Jadi kita itu patokannya aurat itu bukan karena ada dalam rumah. Bukan. Kadang di dalam rumah tidak kerudung, di luar rumah kerudung, pakai jilbab. Bukan. Ketika itu di dalam rumah itu ada tamu laki-laki yang lain, maka tetap kita sama deh. Harus ditutupin. Harus pakai jilbab, harus pakai, jangan sampai pakai kaos atau pakai apa namanya? Bahasan perbini ini. Iya. Misternya yang ini apa, yang transparan, yang khusus, baju untuk tidur, baju untuk menarik perhatiannya suami. Jadi pakai depan orang lain tamu, bahaya. Iya. 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 Jangan salahkan laki-laki kalau gitu ya. Jangan salahkan laki-laki kalau melihat ya. Oh, saya kan di dalam rumah. Bukan. Kalau di situ ada tamu, maka kita wajib menutupi auratnya. Minimal kita tutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pakai kerudung, tapi pakai ini terbuka ini. Sama saja. Jangan dipakai pakaian yang untuk pakaian tidur itu, jangan dipakai di depan tamu. Nah. Sama juga perempuan sama perempuan, ketika ada orang lain, maka orang lain itu laki-laki, maka juga kita harus tutup. Nah. Islam sangat perhatian terhadap aurat. Islam sangat perhatian untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kita memamerkan aurat kita.
Ketika nanti ada pendapat, di seluruh di medsos di ini udah pakai jilbab, wah, penting hatinya, udah jangan dihiraukan, jangan didengarkan. Memang ada ya hukum auratnya itu penting hatinya bersih, suci, tertutup. Meskipun pakai cadar tetapi hatinya tidak bersih, perilakunya baik, percuma. Jangan dibandingkan antara orang tidak pakai aurat, tidak pakai tidak pakai auratnya, tidak ditutupin, dengan membandingkan orang yang pakai cadar. Yang membandingkan itu urusan lain, aurat lain, perilaku lain. Yang penting hatinya suci, hatinya bersih, penting perilakunya baik. Nah, yang dengarkan. Kita ngikutin mereka juga ketika kelak di hari kiamat tidak akan menanggung kita nanti. Nah, apa namanya? Ya, saya simpulkan aja. Aurat itu kalau laki-laki secara mutlak kita sudah tahu antara pusar dan lutut. Baik sama laki-laki maupun sama dengan perempuan. Nah, begitu juga perempuan ketika bersama orang lain, laki-laki yang bukan muhrimnya, maka seluruh badannya. Kita ikut pendapat seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh kita buka. Kemudian perempuan sama perempuan itu auratnya antara pusar dan lutut. Ini bayangkan pusaran lutut lah. Bini pada bini kamar tanah apa. Kemudian perempuan sama laki yang muhrim, saudara kandungnya, itu auratnya antara pusar dan lutut. Nah, kemudian yang poinnya lagi adalah patokan menutupi aurat itu bukan karena di luar rumah maupun dalam rumah, tetapi kita lihat kita ini sama siapa. Apa laki-laki yang bukan muhrim, apa laki-laki muhrim, atau saudara atau perempuan atau dan sebagainya. Mungkin ini saja. Ada pertanyaan biar nanti yang menjawab beliau. Alhamdulillah Syekhuna hadir. Ini. Enggak jelas ya? Kurang? Cadar, iya. Ya. Ya. Terkait cadar ya. Kalau di mazhab Syafi'i itu jelas wajib kita tutup. Itu harusnya pakai cadar. Semuanya, seluruh badan. Termasuk fikih ini. Safinatun aja ini mazhab Syafi'i, seluruh badan. Kemudian ada di dalam mazhab Syafi'i yang tidak pakai cadar itu kalau sudah tua renta, yang sudah kita lihat tidak mungkin syahwat. Itu tidak apa-apa, tidak tutupin. Nah, kita berada di mana? Di Indonesia. Di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dan beragam macam perbedaan. Terkait masalah cadar, itu perbedaan pendapat ulama di dalam 4 madhab. Di 4 madhab. Nah, Imam Syafi'i itu tetap wajib ditutup seluruh badan. Di luar madhab Syafi'i boleh. Sama dengan kita tutup
uh, hanya menutup ini atau semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang biasa kita lihat wanita-wanita sekarang. Nah, makanya hal demikian itu menjadi perbedaan pendapat. Sah-sah saja ngikutin yang mana. Yang mau ikut cadar silakan. Yang ngikutin cadar itu tuh orang termasuk baik. Baik. Yang perempuan yang ngikutin pakai cadar itu baik. Nah, yang tidak bercadar bukan berarti tidak baik. Nah, mungkin saya simpulkan seperti itu. Yang pakai cadar itu termasuk wanita yang baik. Tapi yang tidak pakai cadar itu bukan berarti mereka tidak baik. Mungkin disimpulkan. Mungkin ada tambahan beliau lebih mengerti. Hah? Lah. Astagfirullahaladzim. Nah, maka oleh sebab itu ya, kalau kita menyaksikan, jangan kita menghina atau menilai cadarnya. Ketika kita lihat ya, kayak di medsos, di TikTok, perempuan cadar, goyang-goyang, joget. Masa cadaran joget? Udah malu dengannya. Nah, buat apa cadaran? Lebih baik udah usah, mungkin udah jogetan. Nah, itu perkara lain. Jangan nilai karena cadarnya. Jadi paling tidak kita nutupin aurat itu, kita tutup auratnya perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini ya. Kalau kita hendak menutup pakai cadar, maka cukup tutup selain wajah dan telapak tangan. Itu perbedaan pendapat ulama dan itu sah. Artinya kita sah saja mengikuti 4 madhab ini. 4 madhab ini ketika kita mengikuti sah saja. Di dalam aktivitas kita, ibadah kita ataupun apa-apa, kita boleh mengikuti 4 madhab. Asalkan tidak keluar dari 4 madhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Karena sejatinya 4 ini memiliki ikatan ilmu. Contoh Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i. Berarti contoh Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika lahir Imam Syafi'i itu pas ketika itu juga wafatnya Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik ketika beliau umur 10 tahun di Madinah, belajar kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi beliau Imam Syafi'i itu menghafalkan kitab Muwatta' di umur 7 tahunan, kemudian belajar di umur 10 tahunan ke Imam Malik kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' itu karya Imam Malik. Nah, beliau Imam Syafi'i murid secara langsung Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i pernah berguru, belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Seperti ada 2, Abu Yusuf sama Syekh Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Ada 2 ini. Jadi dua muridnya Abu Hanifah yang menyebarkan pendapat karya-karyanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak punya karya, tapi ditulis oleh muridnya, tulisannya. Jadi nyebarlah pendapatnya. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i juga berguru kepada, secara tidak langsung berguru kepada Abu Hanifah melalui 2 muridnya. Dan Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Gak ada yang salah. Kita saling guru. Asalkan tidak keluar dari 4 madhab. Pertama. Yang kedua, jangan sampai talfik. Tahu talfik ya? Talfik itu menggabungkan atau memadukan 2 pendapat dalam satu qadhiyah hukum. Misalnya, contoh gini, wudunya Imam Syafi'i sama
wudunya Imam Malik itu beda. Syarat-syaratnya artinya. Wudunya Imam Syafi'i sunat tadlik, yang gosok gini. Kalau Imam Malik wajib kan masuk wudu. Perkara yang membatalkan wudu beda Imam Syafi'i sama Imam Malik. Nah, maka tidak boleh kita wudunya Imam Syafi'i, kemudian perkara yang membatalkannya ikut Imam Malik. Menyentuh maupun menyentuh atau disentuh ikut tidak batal kalau Imam Malik. Nah, itu namanya talfik. Jadi itu pertanyaannya. Maksudnya perbedaannya cadar. Mazhab Syafi'i ya. Ya. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ya. Tidak apa-apa. Tapi ya. Dalam semuanya. Yang ketiga lagi, ini pertama boleh kita pindah madhab, ikut madhab lain. Yang pertama tidak talfik, yang kedua la tataburkhos. Tataburkhos itu ini apa? Banyak cak maturen ngalangin tengakin, ngambil ini seenaknya itu. Nah, ini taburkhos. Nah, maka kalau mau kita ikut lain madhab, maka harus yang pertama tidak boleh talfik tadi, menggabungkan itu. Wudunya Imam Syafi'i, tapi ketika disentuh atau menyentuh saya ikut Imam Malik, dah batal. Padahal Imam Syafi'i menyentuh itu batal wudunya. Saya ikut Imam Malik, dah batal, dah boleh. Harus kalau mau ikut Imam Malik, wudunya harus ikut Imam Malik. Nah, itu namanya memadukan dua pendapat dalam satu hukum. Itu yang dah boleh. Kemudian ada perkataan lagi, lebih baik mengikuti pendapat di madhab sendiri meskipun pendapat itu lemah daripada mengikuti pendapat di luar madhab meskipun pendapat di sana kuat. Bisa dipaham ya? Jadi ulama itu kan mengatakan wajib haram itu berdasarkan dalil, berdasarkan pendapat beliau. Nah, ada kalanya dalil yang dikatakan di madhab kita itu kuat, dalil yang di madhab lain itu lemah. Nah, contohnya gini, saya praktekkan. Lebih baik mengikuti pendapat di madhab sendiri meskipun pendapat itu lemah daripada mengikuti pendapat di luar madhab lain meskipun pendapat di sana kuat. Contohnya terkait masalah batal wudu. Di madhab Imam Malik menyentuh dan disentuh itu tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Itu kuat. Nah, di madhab kita yang kuat, madhab Syafi'i, menyentuh dan disentuh itu batal wudunya. Nah, tetapi ada pendapat di kalangan madhab Syafi'i yang pendapat ini lemah, apa? Disentuh. Ketika ada perempuan menyentuh istri kita, nyentuh saya, kita berarti namanya orang yang disentuh. Maka saya orang yang disentuh tidak batal wudunya. Meskipun itu pendapat lemah. Nah, maka bagaimana pendapat yang saya utarakan tadi? Lebih baik kita ikut di madhab Syafi'i meskipun lemah
daripada ngikutin pendapat Imam Malik meskipun di sana kuat. Apa pendapatnya lemah di Imam Syafi'i? Disentuh. Orang menyentuh itu tidak batal wudunya. Al-malmus. Kalau megang tetap batal. Kalau disentuh tidak batal. Kalau Imam Malik disentuh kuat tidak batal. Bagaimana? Ikut di mazhab sendiri. Dalam permasalahan orang yang disentuh, khusus yang disentuh ya, bukan lamis, bukan menyentuh. Ya. Jadi poin yang saya sampaikan, lebih baik mengikuti pendapat di mazhab sendiri meskipun lemah daripada mengikuti pendapat di luar mazhab meskipun di sana kuat. Nah, gitu. Kita yang sering kita pakai ketika umroh atau ketika tawaf, baik haji dan umroh. Tawaf itu seringan disentuh. Seringan. Masa kita hendak menyentuh perempuan ya, paling dia disentuh. Kalau di depan bisa kita hindar atau apa. Nah ikut, dosa ngikut di luar madhab. Ikut Imam Syafi'i, wudunya Imam Syafi'i, ketika disentuh oleh perempuan atau istri kita karena udah batal, teruskan. Nah. Kemudian ini udah. Ustaz, tadi kan permasalahan apa saja? Semua permasalahan. Nah, permasalahan fikih ini kan ada fikih kita ibadat, ada jinayah, ada muamalah, ada munakahat. Nah, bisa paham ya? Jinayat, munakahat, ibadat. Nah, masalah talfik, saya kembali lagi masalah talfik. Menggabungkan tadi. Tidak boleh talfik. Tadi kan. Nah, saya menemukan ada dua pendapat. Mayoritas ulama tidak boleh talfik. Tidak boleh talfik. Mayoritas pendapat ulama tidak boleh talfik di semuanya. Baik ibadah, munakahat. Yang pertama. Pendapat kedua, minoritas boleh talfik hanya di dalam ibadah. Hanya di dalam ibadah. Nah, jadi gini. Kalau ibadah sah. Tapi ala kulli hal biar kita punya pendirian, kita ngikutin pendapat yang yang pendapat kita sendiri, kecuali mungkin hal-hal yang terasa berat dan seterusnya. Contoh ya, makanya ada dauh dari seorang ulama, ketika kita berfatwa menyampaikan kepada orang lain, terutama orang itu adalah orang yang memang masih awam, kategori belum paham betul, penting sudah dia semangat sholat, maka kita memberikan keringanan fatwa daripada memberatkan fatwanya. Kalau urusan berat itu lebih baik saya gitu, daripada yang orang yang minta fatwa. Nah, saya contohkan orang yang sakit, biar panjangnya. Orang yang sakit itu, kali Imam Syafi'i, orang sakit pakai infus dan sebagainya. Lah ini kan orang sholat ketika dalam keadaan ini kan dia harus wajib sholat di rumah itu wajib ngulang. Ya, berat tidak kita kalau sholat seperti ini? Orang sakit digini, bersyukur. Orang sakit itu loh bersolat saja sudah syukur loh. Orang sakit itu sudah sholat, itu dalam keadaan sakit itu sholat itu sudah bersyukur. Apalagi kalau kita diikutin pendapat Imam Syafi'i, nanti harus sholat, nanti badan najis, nanti harus wajib ngulang juga. Berat. Nah, adzan kayaknya ya. Dan insya Allah dilanjutkan beliau atau gimana atau tambahan. Hanya kita mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.